Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah, Kak. Udah, Kak. Kalau aku share screen, kelihatan nggak? Sudah, Kak. Oke. Wait. Ini nutupin. Nah, pada kesempatan kali ini saya dikasih kesempatan sama panitia buat membagikan sedikit materi tentang dengan tema nih, Show Your Design, Let's Action. Pasti aku yakin bahwa teman-teman di sini yang mengikuti acara desain training 2021 semua punya keinginan untuk bisa desain mau apa ataupun pengen bisa untuk membuat sebuah karya dalam bidang desain poster. Nah, oke. Sebelumnya aku mau brainstorming teman-teman dulu nih. Kira-kira kalau kita mendengar kata desain itu teman-teman berpikiran apa gitu? Menurut teman-teman desain itu apa? Ada yang mau menjawab? Sepengetahuan teman-teman aja sih, kayak nggak harus sesuai teori gitu. Baik, kalau nggak ada yang mau jawab nih. Nanti kita dua arah aja kayak gini, jadi bisa saling ngobrol gitu, walaupun materinya cukup rada banyak ya nanti, tapi setidaknya nggak terlalu banyak. Baik, untuk definisi desain sendiri, kita tuh kalau misalnya cara gampangnya ya, Permisi, desain Kak. ya? Ini ada yang resen, Kak. Oh, nggak kelihatan, Dek. Iya, mungkin bisa silakan Dek Najwa Oke, Dek menyampaikan. Najwa, wow nih. Oke, Kak. Silakan. Iya, sepaham aku desain tuh kita tuh memikirkan suatu misalkan desain gambar atau desain video dan kita tuh memikirkan idenya nanti kita tuh bakal konsepnya kayak gimana, perpaduan warna yang kita ambil temanya apa, misalkan tema galaksi dan nanti bakal disesuaikan perpaduan warnanya seperti itu, Kak. Ya, bener banget. Ada lagi nggak selain Wawa? Sudah tidak ada, Kak. Bener banget nih, Wawa. Desain itu adalah sebuah perencanaan ya. Jadi kita merencanakan sesuatu dengan mengkombinasikan antara pola dan lain sebagainya. Jadi kalau cara gampangnya ya, desain itu dibagi menjadi dua sisi, yaitu yang pertama kita bisa lihat dari kata kerjanya, yaitu sebuah perencanaan untuk merancang sesuatu yang membentuk nanti sebuah produk yang akan kita sampaikan. Kemudian desain sendiri bisa dilihat dari sisi yaitu kata bendanya itu sendiri, yaitu hasil dari desain. Misalnya kayak iklan, poster dan lain sebagainya. Dek, kalau misalnya aku mau tanya nih, teman-teman, kalau ada aku nampilin partisipannya ini kelihatan nggak? Enggak, Kak. Tidak, Kak. Oke, sip. Nah, dalam desain itu luas banget ya, macam-macam jenisnya. Nah, ada salah satunya ada desain multimedia, desain komunikasi visual, desain grafis dan lain sebagainya. Dan kita saat ini sering banget dengar kata desain grafis, yang nantinya kita akan membahas salah satu dari produk desain grafis yaitu poster ya. Nah, lalu yang kedua adalah why should we learn design grafis? Kenapa kita perlu sih belajar desain grafis? Sebenarnya tadi udah disampaikan ya sama Anput, di mana kita ini saat ini hidup di era digital, yaitu di mana-mana menggunakan produk digital, misalnya kayak HP, laptop, dan lain sebagainya. Dan kita juga menggunakan hampir seluruh yang hadir di sini pasti menggunakan sosial media. Nah, salah satu bentuk kita untuk mengekspresikan apa yang kita inginkan atau apa yang ingin kita sampaikan adalah dalam bentuk desain.
yaitu di biasanya kita sharing ke sosial media kita, Instagram dan lain sebagainya. Selain itu, teman-teman pasti dalam apa ya, dunia masa-masa pandemi kayak gini online pasti banyak banget nih tugasnya untuk mendesain misalnya kayak mind maps, kemudian poster, dan masih banyak lagi. Dan itulah kenapa orang-orang yang minimal bisa desain tuh banyak dibutuhin di mana-mana. Bahkan saat ini di dunia kerja pun perusahaan-perusahaan maupun lembaga dan organisasi itu membutuhkan orang yang bisa desain untuk mewujudkan apa yang mereka misalnya perusahaan mereka tuh mau mengiklankan produknya, dan itu membutuhkan orang yang bisa desain. Jadi nggak ada salahnya, nggak manfaat banget kita bisa belajar desain. Minimal bagi kaum milenial kayak kita ini basic banget, itu basic bisa desain ya, bisa yang sederhana lah kayak bikin poster itu kan kita udah sering dilihat gitu. Nah, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang how to make an eye-catching poster in 2021, di mana nanti ada beberapa materi yang akan April atau aku sampaikan, yaitu mengenai apa aja bagian-bagian poster, kemudian apa aja prinsip-prinsipnya, dan nanti ada juga tricks and trick bagaimana kita bisa lolos dalam perlombaan gitu. Karena dari mayoritas di sini mahasiswa ya, jadi banyak kalau kita lihat ya di institusi di mana-mana ataupun lembaga itu tuh banyak yang mengadakan kompetisi poster. Jadi penting banget kita bisa punya basic skill poster gitu. Nah, aturannya untuk kita melanjutkan nih materinya yang utama, teman-teman minta tolong untuk bisa fokus menyimak. Jadi sebagaimana salah satu adab dari menuntut ilmu ya, kita kalau menuntut ilmu itu jangan fokus pada siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Karena aku sendiri juga lagi belajar, teman-teman juga lagi belajar, kita sama-sama untuk belajar poster bareng-bareng. Jadi tetap semangat untuk menyimak ya. Nah, akan lebih baik lagi kalau teman-teman bisa mencatat apa yang disampaikan. Karena ketika kita mencatat, ada sebuah syair atau kalimat gitu. Suatu yang dicatat itu akan kekal, dan suatu yang dihafal akan sirna. Jadi kalau di dalam dunia ulama gitu bilang kalau ilmu itu adalah buronan dan catatan adalah pengikatnya. Jadi ikatlah ilmu dengan catatan kayak gitu. Nah, dalam definisinya, poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya untuk menyampaikan berbagai pesan dan informasi. Nah, pengertian lainnya yaitu poster adalah sebuah produk komunikasi visual dengan tujuan untuk mengajak dan memengaruhi orang lain. Jadi, pada dasarnya ketika kita berbicara desain poster kayak gitu tuh, kita kayak memadukan bermain dengan tulisan, gambar, dan tulisan, gambar, bentuk, dan komunikasi ketiganya itu. Dan jadi nanti misalnya nih kayak tulisannya diperbesar, dilihat jelas, kemudian shape-nya itu atau bentuk-bentuknya itu bagaimana biar bisa terlihat menonjol kayak gitu-gitu. Nanti kita bahas ya bareng-bareng, dan untuk menyampaikan berbagai pesan dan informasi. Nah, tujuannya untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain. Jadi kalau membuat poster tuh kita harus tahu tujuan kita, apa sih yang kita inginkan, misalnya kita ngasih informasi atau mengajak. Jadi kita punya motivasi besar untuk membuat poster itu biar orang-orang tertarik melihat poster kita kayak gitu. Terus
Nah, ini ada contoh poster karena aku sendiri dari bidang kesehatan ya. Jadi nanti akan banyak poster-poster yang dalam bidang kesehatan gitu. Nah, ini salah satunya ya. Nah, tujuan poster sendiri, kita harus tahu kalau kita membuat poster, ngapain sih gitu. Nah, yang pertama, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan mengenai isi poster. Untuk mendapatkan lebih banyak perhatian mengenai suatu informasi atau pesan, untuk mempengaruhi publik agar mau mengikuti isi pesan yang ada pada poster, dan untuk mengingatkan kembali suatu pesan yang penting yang akan kita sampaikan gitu ke dalam poster. Ingat ya teman-teman, tujuannya jadi kalau membuat poster kita harus tahu tujuan awal kita tuh ngapain gitu ya, biar kita ada apa ya, sesuai dengan alur kita. Nah, ini ada yang disebut sebagai poster K, ada kita sebut dalam singkatnya nih 3M plus 1S. Jadi untuk membuat poster, kita harus memperhatikan 4 hal ini. Yang pertama, readability, mudah dibaca. Kemudian yang kedua, visibility, mudah dilihat. Yang ketiga, legibility, mudah dimengerti. Dan yang keempat adalah komposisi. Susunannya tuh harus runtut dan apa ya? Kalau misalnya kita kesimpulkan itu kayak ya udah enak dibaca dan orang-orang tuh bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi untuk susunannya itu harus sesuai dengan penglihatan orang-orang untuk melihatnya. Jadi harus runtut gitu ya. Nah, ini ada bagian poster, yaitu yang pertama judul atau headline, kemudian subjudul, ada slogan atau kalimat ajakan, dan yang keempat ada body text, yang kelima ada foto atau gambar, yang keenam adalah footer atau baseline. Nah, biasanya dalam baseline ini atau footer di bawah, orang-orang yang buat poster tuh mencantumkan kayak informasi siapa sih yang membuat poster, dan misalnya kayak Kementerian Kesehatan, terus institusi misalnya Undip gitu. Nah, tapi tiap poster itu nggak semuanya ada bagian-bagian poster ini. Jadi kadang-kadang ada poster yang misalnya judul sama slogan aja, jadi kayak ajakan terus slogan sama gambar aja gitu. Jadi nggak semuanya pasti ada bagian dari poster-poster ini. Di setiap poster tuh nggak semuanya ada bagian-bagian dari poster ini ya. Nih contoh dari bagian poster. Nih teman-teman bisa lihat ya, ini judul atau headline-nya yaitu misalnya semangat menuntut ilmu, ada surga menantimu gitu. Terus ini, jadi kalau di sini posternya itu judul sama kalimat ajakannya itu kayak jadi satu. Jadi judulnya itu sebagai kalimat ajakannya. Nah, terus ada foto atau gambarnya di sini, kemudian ada body text. Body text itu yang informasi yang menjelaskan judulnya. Jadi di sini kalau judulnya semangat menuntut ilmu, ada surga menantimu. Di sini body text-nya itu kayak yang menjelaskan tentang judulnya. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Kayak gitu ya. Nah, ini ada contoh yang kedua yang berbeda lagi tipenya gitu. Yang pertama, dia tuh ada judul headline-nya, terus subjudulnya ada, terus body text-nya, jadi yang menjelaskan tentang isi judulnya ini. Kemudian ada gambar tentunya, dan ini ada footer-nya. Jadi lebih lengkap ya kalau kita, ini tuh salah satu contoh dari poster ilmiah gitu ya. Terus ini coba teman-teman tebak nih. Yang pertama pasti teman-teman tahu lah ya. Judul ya. Yang kedua ini ada gambar. Dan yang ketiga, apa teman-teman tadi masih ingat nggak? Body. Bener, body text gitu ya. Siapa tadi sih yang jawab? Rian nggak? Oke, Rian, keep. Bagus. Next ya. Nah, ini kita harus memperhatikan ada namanya prinsip desain poster. Gimana harus memperhatikan juga 5
item ini. Yang pertama yaitu keseimbangan, yang kedua alur bacanya, yang ketiga penekanannya, yang keempat irama, dan yang kelima kesatuan. Jadi tiap membuat poster harus memperhatikan 5 hal ini. Nah, kita akan membahas satu demi satu ya. Nah, yang pertama, keseimbangan itu adalah, izin baca ya, keseimbangan itu salah satu prinsip dalam komposisi yang menghindari kesan berat sebelah. Jadi, gimana kita membuat poster tuh enak dibaca dengan keseimbangan yang baik gitu. Nah, keseimbangan itu dibagi menjadi 2. Maksudnya dalam poster itu ternyata ada keseimbangan simetris, yang kedua adalah keseimbangan asimetris. Nah, ini contoh dari keseimbangan simetris ya. Jadi kayak antara vertikal, horizontal, kanan, kiri, atas, bawah itu kayak dibagi rata gitu nih. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Jadi kanan, kiri itu sama rata, atas, bawah, kanan, kiri, ke atas, bawah, dan pokoknya kayak gini lah ya. Nah ini, jadi kalau misalnya kita bisa mempermudah itu dengan dikasih garis gitu. Oh ternyata, kita bisa mengetahui ini poster simetris gitu. Nah ini ada tipe poster yang lainnya, yaitu keseimbangan asimetris. Yang dimana poster ini itu dia tidak terbagi dengan rata di poros tengah halaman. Jadi ada yang kita tonjolkan antara sisi yang misalnya sisi kanan lebih ditonjolkan daripada yang sisi yang kiri. Tapi ini tetap memperhatikan tujuannya tetap simetris, cuma tujuannya tetap mencari keseimbangan, tapi dengan cara yang berbeda aja gitu. Nah, gaya ini mengandalkan visual seperti skala, kontras, warna untuk mencapai keseimbangan dengan tidak beraturan. Tetap ya, keseimbangan maksudnya di mana sih? Jadi kanan kiri itu tetap ada gitu diisi. Kalau misalnya nggak imbang kan, ini misalnya manusia gambarnya di sini, tapi di kanannya tuh nggak ada isinya kan kayak nggak imbang gitu. Makanya ini tetap dianggap simetris, anggap keseimbangan tapi dengan cara yang tidak beraturan gitu. Dan kebanyakan kalau misalnya kita lihat lomba poster gitu ya, banyak yang menggunakan tipe ini, yaitu asimetris. Nah, kemudian prinsip yang kedua adalah alur baca. Alur baca ini ya kita ingat lagi tadi prinsipnya, di mana agar orang-orang tuh mudah membaca poster yang kita buat. Jadi harus runtut gitu. Misalnya ini dari pengertian, terus ini ada gejala klinisnya, kemudian penularannya seperti ini ya. Jadi nggak kayak misalnya judulnya di atas, pengertiannya di bawah, jadi harus runtut gitu. Itu prinsip yang kedua. Kemudian, nah ini ada contoh ya. Bisa dari atas ke bawah, ke atas kanan, ke bawah kanan, bisa kayak gini ya. Tapi terserah nanti disesuaikan dengan keinginan teman-teman kayak gimana, kekreatifan teman-teman. Kemudian, setelah kita yang ketiga adalah prinsip penekanan, yaitu di mana tiap poster itu pasti ada yang ditonjolkan gitu. Nah, ini penekanan dapat dicapai dengan hal berikut. Yang pertama, perbandingan ukuran. Jadi, kalau kita lihat nih ya, misalnya dalam gambarnya ini, ada sisi yang ditonjolkan. Misalnya, ini lebih baik mencegah daripada mengobati itu, dia dipertebal atau di highlight gini supaya orang yang melihat posternya tuh lebih yakin gitu untuk mengikuti poster ini, mengikuti ajakan dari poster ini. Kemudian ada juga penekanan dari segi itunya ya, fontnya ya, atau tipografisnya. Jadi di bagian judul lebih ditonjolkan daripada yang bagian bawah-bawahnya ini, kayak gitu. Intinya ada sesuatu yang ditonjolkan dari
poster yang dibuat, gitu ya. Terus ini ada irama. Nah, irama ini adalah pengulangan atau variasi dari komponen desain grafis yang berbentuk urutan, gerakan, pola, atau pattern. Jadi, sesuatu yang diulang-ulang. Misalnya nih, ini kan kayak gambarnya ada 3, jadi nggak berbeda-beda bentuk gitu. Misalnya ini lingkaran, terus ini segitiga, ini bintang, kan jadi kayak nggak enak dilihatnya gitu. Terus ada yang terakhir adalah kesatuan. Kesatuan ini beberapa bagian dalam poster harus digabung atau dipisah menjadi kelompok-kelompok informasi. Jadi tiap poster itu kan ada bagian-bagian informasi yang mau kita sampaikan. Nah, misalnya nih, ini adalah bagian kesatuan dari akibat. Jadi ya di sini itu kumpulan dari informasi akibat dari mencegah bagaimana akibat dari vaksinasi itu sendiri. Kemudian ini siapa yang akan terkena. Jadi intinya tuh kayak di plot-plotin gitu. Jangan misalnya di sini lagi bahas akibat, tapi tiba-tiba ada bayi di sini, kan aneh gitu ya. Ini kayak gitu dah. Nah, ini salah satu perbedaan poster yang menggunakan kita bisa lihat ya bagaimana yang sebelah kanan itu dia menggunakan prinsip poster gitu, yaitu dengan ada yang ditonjolkan, kemudian ada alurnya, kemudian ada kesatuan dan iramanya gitu. Sedangkan yang sebelah kanan, kira-kira dari teman-teman ada yang tahu nggak kenapa yang sebelah kiri itu kurang enak dilihat gitu? Ya, silakan Wawa. Baik Kak, kalau dari aku pribadi kan karena kebanyakan manusia atau orang kan seneng gambar ya, apalagi gambar kan sekilasnya kan dapat menjelaskan suatu kata-kata ya langsung gitu. Nah, terlalu yang sebelah kiri kan terlalu banyak tulisan jadi kesannya boring gitu Kak, tidak berwarna. Iya, benar-benar. Terus ada lagi? Udah sih Kak, mungkin dari aku itu. Makasih Kak. Oke. Makasih juga Wawa buat jawabannya. Ada yang mau nyampein lagi nggak? Bener ya kata Wawa, jadi tiap orang tuh punya pengen punya sisi visualnya, jadi pengen lihat yang bagus-bagus gitu. Nah, sedangkan di sini yang poster sebelah kiri itu tuh tadi tidak sesuai dengan prinsip yang bagian menonjolkan, yaitu antara warna yang belakang sama yang warna yang background-nya sama yang judulnya ini judulnya tuh kurang dikontraskan gitu, jadi kurang ditonjolkan, terus sehingga kayak kurang menarik gitu. Kemudian nggak ada dan di sini tuh kosong gitu. Akan lebih baik kalau ini tuh ditaruh di atas ini biar seimbang gitu. Oke, udah paham ya teman-teman? Nah, sudah lagi selesai kok. Yuk lanjutkan, masih ada beberapa materi lagi. Nah, sekarang kita langsung masuk nih di tips and trick how to make an eye-catching poster gitu. Sebenarnya eye-catching itu apa sih? Nah, kalau bahasa gampangnya ya, eye-catching tuh kayak yang paling menonjol. Jadi kalau misalnya orang lihat poster kita tuh yang paling ingin dilihat gitu, yang paling menonjol daripada yang lainnya. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, untuk ketika membuat poster, kita harus fokus pada tujuannya, yaitu apa sih yang pengen kita tuju, apa yang sih yang pengen kita capai gitu. Yang pertama tadi kita ingat bahwa poster itu bisa aja mengajak, terus kita mengiklankan sesuatu biar orang-orang tertarik dengan poster kita, terus bisa juga memberi informasi kayak tadi contoh di poster ilmiah, terus berdiskusi. Jadi kita nggak keluar dari jalur gitu. Kalau misalnya kita mau membuat poster publik, ya sesuai dengan
prinsip-prinsip poster publik, kemudian ketika poster ilmiah. Jadi nggak malah kayak ngambil prinsipnya poster publik harus sesuai dengan prinsip masing-masing poster gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah sesuaikan dengan audiens atau pembaca. Nah, kalau kita lihat di poster gitu, poster publik gitu. Nah, kalau misalnya kita mau membuat poster publik, ya udah kita namanya aja publik, kita ngasih ke masyarakat. Jadi perhatikan nih bahasa-bahasa yang kita gunakan itu. Jadi jangan kalau misalnya ke masyarakat malah kita menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa yang membuat orang tuh kayak susah mengerti gitu. Nah, terus kemudian kalau misalnya yang membaca itu ada di bidang akademisi, kayak tadi kita ambil contoh ya poster ilmiah, ya nggak apa-apa kalau misalnya mau menggunakan bahasa yang menurut orang yang membaca poster ilmiah itu dia kan tahu tentang kata-kata ilmiah gitu. Jadi disesuaikan. Nih contohnya ya, misalnya kalau aku sendiri seringnya ikutnya poster publik. Jadi ini sering di koreksinya kayak gini. Misalnya ada kata-kata prevalensi. Sering ya kita dengar prevalensi itu apa sih? Prevalensi itu prevalensi data misalnya difteri pada kecamatan ini. Padahal orang tuh nggak tahu tentang prevalensi itu apa sih gitu. Nah, akan lebih baik kalau misalnya kita membuat poster publik itu diganti dengan kata yang lebih dipahami oleh orang lain gitu. Misalnya prevalensi diganti dengan data kasus pada data kasus difteri pada kecamatan ini tuh berapa. Terus kemudian epistaksis. Nah, apa loh? Kalau misalnya orang kesehatan pasti tahu ya bahwa epistaksis itu mimisan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita audiensnya orang awam, ya mana tahu gitu epistaksis. Langsung di skip posternya. Nah, jadi harus diperhatikan ya. Jadi tadi kan ada bagian-bagian poster itu harus sesuai dengan poster key-nya tadi, mudah dibaca, mudah dilihat, mudah dimengerti, dan susunannya itu rata gitu. Susunannya itu runtut dibaca. Intinya kayak kita mempersembahkan sesuatu ke yang menonton poster kita dengan semaksimal mungkin gitu. Nah, ini yang ketiga yang perlu diperhatikan dalam membuat poster yang eye-catching. Eye-catching. Yang pertama adalah menarik perhatian atau judulnya itu harus menarik perhatian atau yang paling menonjol. Terus kemudian disesuaikan dengan tema dan tujuan, terus bersifat mengajak. Tuh. Nah, ini ya contohnya dari poster. Ini poster timku pas itu waktu ikut lomba International Nursing Day di Purwokerto. Itu dilihat jadi dari posternya ini apakah sudah sesuai paling menonjol, sudah ya, yaitu antara judul dan bagian bawahnya itu kayak beda gitu. Jadi yang mau kita ajak tuh apa? Tetap siaga, belanja ke pasar tradisional. Nah, kemudian sesuaikan dengan tema dan tujuan. Nah, pada saat itu tema yang diajukan itu adalah new normal in 2021 lah. Nah, dengan temanya dengan subtemanya itu boleh dihitung nggak unmute? Nah, dengan subtemanya itu kayak mencegah strategi upaya untuk mengajak orang-orang bisa hidup lebih sehat. Nah, kenapa dari ya nanti kita bahas ya, dari poster-poster lain tuh kenapa ini yang paling diambil dari 18 poster kayaknya pas itu. Kemudian pokoknya disesuaikan dengan tema dan tujuan. Kalau temanya new normal ya kita buat judul dengan tema yang sama gitu. Terus jangan misalnya new normal tapi kita malah bahas vaksin gitu. Tapi kan kalau
new normal itu waktu itu lagi lagi heboh-hebohnya kayak starter kit, kayak perlengkapan ketika kita keluar rumah dan lain sebagainya, belum membahas tentang vaksin gitu. Nah, ini nggak kelihatan. Nah, pada saat itu tema perlombaannya itu era new normal. Ya, ini yang nggak kelihatan. Kemudian yang kedua, subtemanya itu strategi dan upaya dalam menghadapi era new normal 2020 dan Indonesia menuju new normal 2020. Nah, ini ada beberapa aku ambil dari contoh-contoh poster peserta yang lain gitu. Nah, kalau kita lihat dari judulnya itu udah sesuai sama temanya, new normal starter pack gitu. Terus new normal 2020 dengan TikTok, terus tips menjalani new normal di masa pandemi COVID-19. Nah, kenapa sih dari yang tadi ini poster ini sama yang poster ini padahal tuh cakep semua gitu posternya. Tapi kenapa yang diambil yang ini? Kalau dari pribadiku sendiri, menurutku karena poster ini dia tuh punya tema. Jadi sebenarnya beberapa poster yang lain tuh juga bagus, tapi ini posternya tuh punya tema yang beda dari yang lain. Kalau yang lain tuh kayak monoton gitu ya, tips menjalani new normal di masa pandemi, terus TikTok dengan kayak starter kitnya, cara mencegahnya bagaimana, sama aja isinya. Cuman kalau di sini dia tuh ada yang difokusin gitu, temanya yaitu tetap siaga belanja ke pasar tradisional. Jadi ada satu tema yang mau kita angkat gitu, nggak monoton kayak yang lain. Next ya. Nah, yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah warna. Dari poster itu ada beberapa prinsip untuk menggunakan warna. Ini salah satu poster dari mentorku ya, jadi aku ngambil dari beliau. Kemudian yang pertama, gunakan warna secukupnya. Jadi dalam poster tuh jangan menggunakan warna yang banyak-banyak, cukup 2 hingga 4 warna, kayak contoh di poster ini. Nih, kan dia menggunakan warna biru, kuning, merah, dan hijau. Cuman kayak dimainin aja warnanya, bisa warnanya lebih kontrasin, lebih dipergelap, dibuat biru muda. Jadi intinya ada 4 warna, cuman kita mainin aja warna-warna yang ada dalam poster tersebut. Nah, bisa menggunakan palet color di website colors.co, colorhand.co, dan bisa juga misalnya kita lihat ada contoh poster yang menarik, terus kita ambil tuh warna dari posternya itu. Jadi kan kita sebagai manusia makhluk yang visual ya, tahu yang menarik yang mana, yang monoton yang mana. Jadi bisa dengan berbagai cara. Nanti teman-teman bisa cari nih websitenya colors.co, colorhand.co gitu. Nih, nanti isinya juga kayak gini sih, bentuk-bentuk kombinasi warna yang baik kayak gimana. Kemudian ini ada selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga, ada font atau tipografinya. Nah, pada poster sendiri kita cukup menggunakan 1 hingga 2 font, jangan terlalu banyak gitu, sehingga orang-orang tuh menarik. Intinya yang menarik aja gitu kalau membuat poster. Terus kemudian mulai koleksi font agar bervariasi. Jadi kalau sekarang punyanya yang Times New Roman dan lain sebagainya, kita mulai kalau mau belajar desain, mulai koleksi font-font yang beragam. Bisa ngambil dari websitenya nih, langsung aja cari di Google free download font gitu, langsung banyak kok yang muncul. Contohnya ini davon.com, kemudian fonts.google.com, dan lain sebagainya. Kemudian perhatikan juga icon yang kita gunakan. Gunakan icon yang sederhana yang mempresentasikan poster. Nah, ini kan contoh poster tadi ya. Ini ada beberapa icon yang digunakan, tapi nggak terlalu banyak gitu. Nah,
contohnya rumahku bersiap cegah difteri. Jadi apa yang mau gambar icon yang mau kita tonjolkan. Nah, di poster ini dia menonjolkan rumah yang sehat gitu, sehat yang bersiap untuk mencegah adanya difteri. Kemudian dia kayak menonjolkan orang yang ayo gitu, ayo kita tuh harus bersiap mencegah difteri gitu. Nah, ini ada keluarga yang yang difteri sering menyerang anak-anak, ayo bersiap tuh. Nah, jadi nggak usah banyak-banyak ikonnya, yang penting mempresentasikan apa yang kita ingin sampaikan gitu. Contohnya yang banyak-banyak tuh ya, nantilah ada kok. Terus ini ada konten posternya tuh tadi ya sesuaikan dengan jenis poster. Kalau misalnya jenis poster publik itu jangan banyak-banyak tulisannya, jangan malah kayak makalah atau malah bikin paragraf dalam satu poster gitu. Tapi singkat aja 1-2 baris, menyesuaikan dengan isi poster. Nah, kecuali kalau poster ilmiah itu emang dia mengasih informasi tentang karyanya ya, jadi nggak apa-apa banyak emang sesuai dengan isi poster ilmiah itu tersendiri. Kemudian yang terakhir kita meminta kritik dan saran. Jadi kalau kita udah buat poster untuk gimana sih ini udah eye catching belum, kita tuh minta saran sama orang yang mungkin dia punya udah lebih dahulu punya pengalaman dalam bidang poster atau desain apapun gitu. Nah, salah satunya kita bisa kalau di mahasiswa kita bisa minta pada senior kita yang udah mengikuti lomba kayak gitu. Nah, terus tetap ya disesuaikan dengan prinsip poster tadi kayak alurnya, keseimbangannya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu trik ampuh, benar-benar ampuh yang aku sering gunakan ya, yaitu menggunakan prinsip ATM. ATM ini kepanjangannya dari amati, tiru, modifikasi. Jadi buat teman-teman yang misalnya bingung nih dalam membuat sebuah desain poster ataupun desain infografis gitu di Instagram dan lain sebagainya, gunakan trik ini biar kita tuh lebih tiba-tiba dapat referensi lah, cari referensi yang membuat kita tuh berjalan, kreativitasnya tuh berjalan gitu dengan kayak gini ya contoh yang bagus, terus kita tiru dikit-dikit dan kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini aku salah satu poster yang aku buat dengan teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh hampir mirip gitu, hampir mirip, cuman lebih aku modifikasi letak-letaknya kayak gitu. Kalau di sini di modifikasinya bisa modifikasi letaknya, bisa bisa warnanya, terus bisa juga apa sih yang membuat beda. Nah, ini kenapa sih poster ini bisa pas itu alhamdulillah dapat juara 1 gitu, karena dia tuh sesuai dengan prinsipnya tadi, yaitu tema nih, mulai dari judulnya itu sesuai dengan temanya, yaitu pas itu temanya kayak peran mahasiswa untuk mengatasi masalah kesehatan mental gitu. Nah, subtemanya itu salah satunya ada terapi yang membuat yang mengatasi masalah gangguan mental. Nah, sehingga di sini tuh dia lebih menonjol daripada yang lain karena dia punya, tadi aku bilang ya, tema yang dikhususkan gitu. Jadi kita membahas tentang terapi dan hitung-hitung kita tuh promosi tentang ini ada terapi nih, ada terapi Quran, ada terapi mindfulness gitu, dan dibuat poster untuk mengenalkan ke orang-orang yang belum mengenal tentang terapi ini. Terus ada lagi yang berbeda yaitu ini, dia tuh ada yang unik di sini. Dia kadang-kadang kan kalau poster ya udah poster biasa. Nah, di sini dia menggunakan sesuatu yang unik, yaitu
mencantumkan kayak link video untuk mendengarkan ayat-ayat yang digunakan untuk terapi Quran itu sendiri, kayak gitu. Nah, ini ada coba ya teman-teman, kira-kira dari teman-teman antara yang kanan sama kiri lebih suka yang mana nih? Kanan dong. Kanan dong. Kenapa kanan? Masih inget gak tadi materinya? Ditonjolkan. Sekian. Karena salah Ada satu yang deh. ditonjolkan. Ah, benar. Terus? Terus sesuai urutan rumput. Ya, benar banget ya. Nah, udah tahu lah ya, teman-teman tadi udah dijelasin juga kenapa pilih yang kanan, karena ini lebih ditonjolkan, dan ini ada icon yang menjelaskan tentang cara-caranya kayak gitu. Terus dan yang sebelah sini tuh kayak fontnya itu kayak kekecilan dan kurang menonjol gitu. Padahal sebenarnya kalau diolah lagi di bagian font dan bagian bentuk-bentuknya di sini, terus bagian judulnya tuh bagus banget ini kayaknya. Terus ada lagi nih. Nah, kira-kira dari teman-teman milih kanan atau yang kiri? Tengah. Yang penanggulan bencana, Kak. Tengah, Kak, tengah. Tengah apa? Yang kiri. Ya, kenapa kiri? Kenapa nggak yang kanan gitu? Karena posisi nggak jadi. Nggak jadi. Bagus aja gitu, Kak. Kenapa ya? Lebih menarik yang kiri, Kak. Ya, lebih menarik ya. Kita aja tahu gitu mana yang menarik, mana yang enggak gitu. Jadi tuh kalau mau buat poster ya ingat-ingat gitu gimana sih orang mandang poster kita, kira-kira menarik apa enggak gitu. Dan terus nah ini kan ada ikonnya juga, ada yang ditonjolkan, terus alurnya benar gitu. Nah, kalau yang ini judulnya itu kurang menonjol gitu ya, bener. Terus sebenarnya udah bagus, cuman kurang berani aja gitu loh menonjolkan warna-warna yang bisa menarik perhatian gitu. Jadi berani aja kalau buat poster tuh warnanya dikontrasin kayak gitu. Tapi antara background dan konten-kontennya itu harus kayak berlawanan gitu. Misalnya backgroundnya nggak terang, terus isinya tuh yang lebih dikontrasin gitu. Nah, oke. Benar ya, yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan tuh kurang menarik gitu. Nah, ini ya udah ada nggak jadi. Nah, teman-teman masih ini ada yang mau memilih kanan atau ada yang mau memilih kiri? Boleh dong mau pendapatnya. Lebih condong yang mana gitu? Yang kiri, Mbak April. Yang kiri. Kenapa? Karena desainnya lebih menarik. Sama ada akronimnya. Akronimnya ya. Benar. Sebenarnya sama aja sih. Kanan dan kiri. Ini siapa ya tadi kayak pernah dengar suaranya? Nana, Mbak. Nana, bener kan? Ya. Jadi boleh sih antara kanan dan kiri gitu. Karena emang keduanya itu menarik. Nah, tapi menurutku ya, kalau yang sebelah kiri itu kayak lebih rame banget gitu loh. Jadi orang tuh merasanya tulisannya juga kecil-kecil di bagian sini. Jadi kayak kurang enak dilihat kalau dari aku sendiri. Tapi beda-beda sih tiap orang. Terus, nah kenapa yang kanan itu dia lebih dipilih juri untuk menjadi salah satu kandidat yang menang gitu? Karena
dia tuh ingat tadi karena dia punya materi yang dikhususkan, yaitu dia menjelaskan tentang terapi garam. Ya. Oleh karena itu, walaupun ini desainnya singkat, tapi dia tuh sesuai dengan prinsip gitu. Ya, ada ikonnya sederhana kayak gini, terus ini juga ditonjolkan judulnya, terus judulnya juga menarik gitu. Tapi nggak tahu sih kenapa, ya tiap juri beda-beda ya. Nah, selanjutnya tadi kita udah belajar banyak tentang poster, prinsip-prinsipnya, poster K dan lain sebagainya. Nah, ayo teman-teman, aku mengajak teman-teman untuk berani untuk bisa memulai ikut lomba karena aku tahu banyak dari teman-teman di sini tuh pengen ikut lomba poster gitu, tapi kok nggak mulai-mulai. Nah, jadi emang sih kalau kita mau memulai sesuatu tuh kayak perlu ada pendorongnya gitu. Nah, ini aku ada sedikit motivasi, kata-kata motivasi, yaitu setiap orang tuh berawal dari titik yang sama, tidak bisa. Tapi satu hal yang membuat kamu berbeda, berani memulai dan pantang menyerah. Jadi aku pun juga dulu nggak tahu kalau misalnya aku nggak tahu kalau misalnya bisa bikin poster kayak gitu. Karena dulu aku berani memulai gitu dan percaya aja kalau misalnya kita memulai itu dan kita punya tujuan, pasti tujuannya itu akan sampai ketika kita nggak pantang menyerah kayak gitu. Nah, ini ada beberapa bekal ya. Bekal sosokan banget, bekal menang lomba poster itu. Nah, ini yang pertama, menurutku ini dari pengalamanku ya. Yang pertama tuh kita punya kemauan. Walaupun kita nggak punya basic bisa desain dan sama sekali nggak pernah ikut kayak gituan gitu, nggak pernah ikut lomba poster, tapi kita punya kemauan tuh udah sesuatu yang nilai plus buat diri kita. Karena ketika kita punya kemauan, kita tuh punya kemauan juga untuk gimana sih caranya agar tujuan kita tuh nyampe gitu. Tujuan kita kan bisa ya minimal bisa membuat poster gitu. Kemudian yang kedua sempetin waktu buat cari info lomba. Nah, banyak banget sebenarnya teman-teman buat info lomba tuh di mana-mana disebar ya Allah. Tapi kitanya sendiri ya nggak mau memulai gitu, nggak takut gagal, nggak ada temennya kayak gitu kan. Nah, ya minimal punya kemauan, terus kita cari info lomba yang mau kita ikutin gitu. Terus yang ketiga, kalau emang lomba posternya itu aturannya yaitu dalam bentuk tim, ya kita cari partner yang sekiranya dia itu juga punya kemauan yang sama, pengen ikut lomba poster kayak gitu. Dan itu berlaku juga dengan lomba-lomba yang lainnya. Dan kalau misalnya bikin tim akan lebih baik kalau salah satu dari anggota timnya tuh bisa editing lah minimal, tapi itu kok nggak harus. Yang penting tadi punya kemauan untuk bisa bareng-bareng. Jadi kalau salah satu yang ditunjuk untuk mendesain ya berusaha belajar gimana caranya biar bisa desain. Dan kalau di lomba poster tuh biasanya kita kayak bagi-bagi tugas gitu. Bagi-bagi tugas, nanti ada yang bikin desain, ada yang nanti isi kontennya tuh siapa, kayak gitu. Nah, terus yang keempat yaitu luruskan niat dan tujuan kita. Jadi setelah kita bentuk timnya itu, kita tuh niatin kita mau ikut lomba poster tuh ngapain sih gitu. Nah, maka perbanyakan niat bukan untuk diri kita sendiri, tapi tuh kita untuk diri kita sendiri, tapi tujuannya tuh jangan harus menang duluan. Kalau kalian baru mulai, tiba-tiba tujuannya menang kan kayak gimana gitu loh, kayak lebih susah gitu. Nah, makanya ketika kita ketika ikut lomba poster, niatkan untuk kita belajar berproses untuk bisa memiliki skill poster itu sendiri. Jadi
bukan tujuan kita yang sebenarnya itu bukan hasil kita, tapi proses yang kita alami, proses yang kita lalui gitu. Jadi ketika aku ngerasain sendiri sih ketika ikut lomba poster, terus berkali-kali ikut tuh kayak berproses gitu loh. Kalau yang sebelumnya kayak gini, sebelumnya desainnya yang sederhana, tiba-tiba ternyata kalau lihat orang lain tuh kayak gini ya, beda. Jadi dapat ilmu baru setiap kita melakukan sesuatu tuh dapat ilmu baru. Jadi walaupun kita di awal gagal, jangan menyerah dulu karena tujuan kita tuh bukan hasilnya, tapi kita berprosesnya itu yang menjadi tujuan kita. Kemudian buat timeline dan bagi-bagi tugas. Ini bisa mempermudah kita sih buat biar nggak terlalu mepet ngumpulinnya gitu. Walaupun aku sendiri mepet. Tapi nggak apa-apa sih, tipe-tipe orang berbeda. Kalau emang deadliner munculnya ide di akhir-akhir. Tapi usahakan jangan mepet banget. Terus kemudian mulai buat poster dan sesuaikan dengan temanya kayak tadi ya. Nah, kalau buat poster tuh, kalau dulu aku pengalaman ya, maksimalkan kita kan membuat orang lain tuh tertarik dengan poster kita. Jadi maksimalkan ketika kita mendesain poster, mengedit poster biar orang lain tuh bisa enak gitu melihat poster kita. Kalau dulu aku bayanginnya, ya Allah, posterku tuh cocok gak sih dipasang di baliho gitu. Halu banget ya, tapi itu yang membuat motivasi biar bisa lebih menarik gitu, biar eye catching. Masih ada bro. Yuk mulai lomba posternya. Dan yang selanjutnya adalah kita punya mentor untuk evaluasi. Sebenarnya nggak harus mentor sih. Kita minimal punya orang atau senior kita yang bisa kita minta kritik dan sarannya kayak gitu. Sehingga poster kita tuh lebih meningkat seiring berjalannya waktu gitu. Terus evaluasi dan kirim. Evaluasi di sini, jadi sebelum kita ngirim, kita benar-benar sesuaikan dulu isi poster kita dengan guideline-nya. Jadi misalnya kan kalau di guideline ada penilaiannya tuh, dilihat benar-benar apakah sesuai dengan tema, apakah sesuai dengan subtemanya, terus jangan sampai nyeleweng pokoknya gitu. Kemudian sesuaikan dengan penilaiannya itu sendiri. Dan selamat, Anda sudah berhasil pada tahap ini. Dan kalau lomba poster tuh ada yang poster aja, ada yang juga dilanjut dengan tahap presentasi. Tapi kalau bahas presentasi kelamaannya karena kita fokusnya membahas poster gitu. Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih merasa takut gagal gitu? Pernah nggak mau memulai takut gagal gitu? Nanti nggak menarik itu. Pernah Kak, pernah. Bener. Pernah lah, masa enggak? Pernah lah, masa enggak. Nah, bener banget ya, orang tuh untuk memulai tuh pasti ada rasa takut gagalnya gitu. Aku juga gitu. Tapi ini ya teman-teman, aku ibaratin teman-teman tuh harus punya impian atau tujuan ketika mau memulai sesuatu. Misalnya tujuannya ya minimal berhasil gitu ya. Tapi ingat tadi tujuan kita sesungguhnya adalah proses bukan hasilnya. Nah, dan hasilnya itu adalah award hadiah buat kita gitu. Nah, ini ibaratnya ya teman-teman, ada 3 orang yang dia tuh memulai dari tahap yang sama tapi hasilnya berbeda. Ada yang langsung dapat bisa ibaratnya tuh kayak bisa langsung menang gitu ya. Ini pintu-pintunya tuh langkah-langkah yang harus dilalui. Ada yang sekali daftar langsung menang. Ada yang harus 2 kali, ada yang 3, ada yang 4 kali. Yang penting tadi kuncinya adalah tidak menyerah. Aku dapat motivasi dari ibuku, kalau misalnya kita punya impian dan kita yakin bahwa itu tuh bakal berhasil dan akan berhasil gitu. Tapi kita harus mencoba beberapa kali dan pasti akan nyampe gitu. Karena nggak mungkin nggak nyampe, karena Tuhan melihat proses kita. Nggak mungkin kalau
mengkhianati gitu kan ujian. Kayak gitu. Jadi jangan takut untuk memulai. Bisa saja kamu berada pada posisi orang yang pertama, harus mencoba 2 kali baru berhasil, bisa saja 4. Dan menurutku orang yang paling banyak berproses, orang yang paling banyak berhasil adalah yang nomor 2, karena dia banyak berproses di sini. Dia harus ikut tahap pertama, terus ngulang lagi, dan dia malah banyak belajar gitu daripada yang pertama dia langsung menang yang orang yang ketiga gitu. Nah, ada dua kalimat yang Masya Allah gitu. Barang siapa membuka bagi dirinya satu pintu niat baik, maka Allah atau Tuhan membukakan baginya 70 pintu taufik atau kemudahan. Jadi kalau misalnya kita punya niat yang baik, mau mulai sesuatu, kita udah dikasih 70 pintu kemudahan untuk menuju niat yang kita tuju gitu. Jadi bayangin aja kalau misalnya kita intinya kayak gitulah. Terus yang kedua itu motivasi dari salah satu buku yang aku favorit ya, buku Alchemist, yaitu dari Paulo Coelho gitu. Nah, dia ketika kamu menginginkan sesuatu, alam semesta akan bersatu untuk membantu menggapainya. Jadi ketika kita melangkah satu langkah untuk berusaha melawan rasa takut itu, kita tuh udah dikasih kemudahan banyak banget. Jadi inilah dipegang prinsipnya, jangan sampai menyerah begitu saja. Nah, ini aku berproses. Yang pertama banget pada tahun 2019, ini aku alhamdulillah semuanya dapat penghargaan gitu. Yang pertama itu say no to diabetes type 2. Ini pertama kali aku bikin poster dan aku nggak tahu aku bisa apa enggak gitu. Dan aku kalau misalnya kita susah kok nggak ada inspirasi. Artinya itu kita tuh nggak mengandalkan diri kita sendiri gitu. Padahal kita tuh sebenarnya nggak bisa apa-apa, kita tuh nggak bisa ngedit bener-bener. Tapi yang memudahkan kita tuh siapa? Ya Tuhan, Allah gitu. Jadi mintalah ketika kita memulai sesuatu tuh mintalah untuk dipermudah gitu. Mintalah kayak gitulah. Jadi Alhamdulillah setiap proses yang dilalui itu selalu dimudahkan untuk membuat gitu. Intinya kita tuh sebenarnya nggak bisa apa-apa, tapi bukan kita yang bisa, tapi ada Tuhan atau Allah yang membuat kita bisa. Jadi jangan gantungin dengan diri kita sendiri, minta sama Allah. Nah ini ya, lihat gimana tahap ketika aku berproses, padahal masih jelek sih. Dan teman-teman jangan takut kalau nggak bisa ngedit, karena aku sendiri ngeditnya pakai PPT teman-teman. Aku nggak bisa Corel nanti kalau ataupun Adobe itu. Jadi apapun yang kita usahakan tuh pasti dimudahkan. Walaupun aku pakai PPT, tapi aku ternyata bisa kan PowerPoint gitu. Nah nanti untuk masalah Corelnya dibahas sama Mbak Winda ya, yang pemateri kedua. Ini yang pertama itu juara ketiga, terus yang ini penilaian dari jurinya juara 1, tapi karena penilaiannya dari banyaknya like, jadi dia tuh nggak juara. Terus yang ketiga ini alhamdulillah kemarin dapat kesempatan juara 1. Yeay. Jangan takut untuk mencoba karena akan nyampe ya teman-teman pada tujuan kita. Nah, aku tuh orangnya emang minderan, terus kayak takut gagal juga sama gitu. Nah, tapi ada motivasi nih yang buat aku bisa bangkit. Jangan menyerah dan berhenti di tengah jalan. Hadiah terbaik sedang menantimu. Jadi waktu itu aku pernah pengalaman ikut esai. Aku ikut dan alhamdulillah masuk finalis. Tapi tiba-tiba tuh dalam diriku berkata, Allah nanti tuh itu pesertanya tuh bagus-bagus dan aku pengen menyerah gitu. Dan itu kan godaan syaitan banget ya. Nah,
Nah, pada saat kamu merasakan seperti itu, lawanlah bahwa sebentar lagi tuh ada hadiah menantimu. Jangan menyerah di tengah jalan gitu. Maksimalkan, ingat tugas kita cuma berproses maksimal dan hasilnya itu serahkan gitu. Serahkan pada Tuhan. Nah ini, semua orang tuh memiliki potensi yang sama untuk bisa. Dan Allah akan berikan keberhasilan bagi mereka yang melakukan dengan sungguh-sungguh dan optimal. Jangan menyerah dan lakukanlah semaksimal sebisa kalian. Dan kita tuh punya potensi yang sama kok. Kalian semua bisa bikin desain, semua bisa misalnya kayak MC. Bagaimana kita mengolah itu, mengolah dengan berlatih terus menerus kayak gitu. Jangan menyerah. Okay. Thank you guys. Success for you. Just contact Yuni. Terima kasih banyak. Dimaafin kalau banyak kekurangan. Kita sama-sama belajar dan apabila ada pertanyaan dipersilahkan.